Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, pada sesi kali ini saya akan mereview sebuah buku yang dimana buku ini mengangkat kisah di tahun 1453, yaitu tentang perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih bersama para pasukannya dalam menaklukkan Konstantinopel dan juga dalam memerangi kezaliman-kezaliman yang ada yang dilakukan oleh temannya sendiri. Buku ini dengan tema Ghazi, penulisnya adalah Syekh Muhammad Isa dan juga Felix Xiao. Tahun terbit tahun 2017 dan ini adalah cetakan pertama di bulan April di tahun 2017. Nah, sinopsis dari buku ini adalah bahwasannya buku ini menceritakan tentang janji dari Rasulullah SAW yang diwujudkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 berhasil menaklukkan sebuah kota yang megah, yang pada waktu itu adalah kota yang bisa dibilang kota yang angkuh terhadap kota-kota lainnya dan bahkan tidak pernah terkalahkan berapa ratus tahun. Namun di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, kota tersebut dapat ditaklukkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan juga dengan kegigihan para pasukannya serta semangat yang membara yang ada dalam diri mereka. Nah, setelah Konstantinopel ditaklukkan, masih banyak perjuangan-perjuangan yang perlu dituntaskan, yang perlu diselesaikan, yaitu melawan kezaliman yang dilakukan oleh Vlad Dracula. Di mana Vlad Dracula ini memiliki seorang adik. Adiknya ini adalah bernama Radu Pasa. Nah, antara Vlad Dracula dan Radu Pasa ini memiliki pemahaman yang bertentangan, di mana Vlad Dracula tetap memilih di dalam jalan kekufuran dan juga kesesatan, di dalam jalan yang penuh dengan kegelapan. Namun adiknya memilih untuk berjuang bersama Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga lebih memilih untuk memperdalam agama Islamnya. Jadi pada akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim pasukannya, mau tidak mau Sultan Muhammad Al-Fatih harus mengirim pasukannya untuk memerangi Vlad Dracula ke Wallachia. Karena apa yang telah dilakukan Vlad Dracula ini sangat di luar ambang batas, yaitu dimana pada zaman itu banyak sekali kezaliman yang telah dia lakukan, yaitu dengan membunuh rakyatnya pada waktu itu. Tidak hanya orang Islam, namun juga orang-orang non-Islam, bisa dikatakan orang Kristen, orang kafir, dengan cara dipasung dan juga itu dipertontonkan di depan publik. Jadi misalnya jika tidak ada yang sesuai atau tidak ada yang sepemahaman dengan Vlad Dracula atau dengan kepemimpinannya, maka hidupnya tidak akan berlangsung lama, atau dia akan berakhir dengan secara tragis, dengan cara dipasung ataupun dipotong ataupun dipenggal kepalanya dan sebagainya. Dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim pasukannya ke Wallachia karena Vlad Dracula ini tinggal di sebuah kastel dan bertepatan di negara Hungaria. Nah, untuk kelebihan buku ini adalah dia memiliki sebuah nilai dan juga moral keislaman yang sangat kuat yang melekat dalam setiap cerita-ceritanya. Dan juga
memiliki kisah tentang semangat perjuangan dalam menegakkan keadilan di muka bumi manapun untuk memerangi kebatilan yang ada. Dan juga gaya bahasa ataupun adalah gaya penyampaian yang sangat kekinian dan juga membangkitkan semangat para pembacanya dan menginspirasi para pembacanya untuk bagaimana tetap menegakkan keadilan ataupun amal ma'ruf nahi munkar dimanapun mereka berada. Karena ketika ada kebatilan sedikit pun, kita sebagai umat Islam kita tidak boleh diam, dan kita harus memerangi kebatilan-kebatilan yang ada dengan cara dilakukan dengan cara yang paling lembut apabila kebatilan tersebut dapat dihilangkan dengan cara yang lembut. Namun apabila tidak dapat dihilangkan dengan cara yang sebaik-baiknya harus dilakukan, maka pilihan adalah dengan memerangi, yaitu jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki karakteristik atau memiliki karakteristik dari setiap tokoh-tokoh yang memiliki karakteristik yang kuat dari setiap tokoh-tokoh yang ada. Nah, untuk kekurangan buku ini sendiri menurut saya adalah hanya nilai ataupun pesan-pesan yang sering berulang. Jadi di dalam setiap cerita, dalam setiap seri-seri sebelumnya memiliki sebuah pesan-pesan atau moral yang dimana pesan dan moral tersebut memiliki pengulangan yang berkelanjutan, namun hanya dibedakan oleh cerita-cerita yang ada. Nah, untuk relevansi di zaman sekarang adalah ataupun hubungannya, kaitannya buku Ghozi ini, ceritanya Muhammad Al-Fatih dengan zaman sekarang adalah bahwa ini sangat relate hubungannya ataupun kaitannya di zaman sekarang. Tidak hanya di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagaimana kita ketahui banyak kebatilan dan kezaliman yang telah dilakukan oleh pemerintahnya sendiri, namun juga di belahan dunia manapun, baik di Amerika, baik di Palestina yang sekarang dibombardir oleh Israel, laknatullah, dan juga di negara-negara tetangga. Namun yang menjadi titik fokus adalah di Indonesia, karena ini adalah contoh yang ada di depan mata kita sendiri, contoh dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sehari-hari, dimana banyaknya kezaliman yang telah dilakukan. Nah, relevansinya adalah yaitu memiliki jiwa kepemimpinan yang berintegritas, namun tidak hanya berintegritas, juga memiliki cara pemikiran yang visioner dan bertanggung jawab atas rakyat, bangsa, dan juga dunia, apa yang telah dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ini tentunya sangat menjadi titik poin atau menjadi titik perhatian bagi saya sendiri maupun untuk Indonesia adalah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia memiliki nilai moral yang sangat-sangat kurang atau sangat-sangat jauh dari kata Islam. Rusaknya integritas, rusaknya kejujuran, rusaknya profesionalitas dalam bekerja, rusaknya tanggung jawab dalam setiap amanah-amanah yang diemban, tanggung jawab setiap amanah-amanah yang telah disumpah oleh Al-Quran, namun mereka melanggarnya dan mereka hanya menganggap itu sebagai sebuah bacaan mungkin, namun mereka tidak takut akan firman-firman yang dalam firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran untuk atas setiap tindak tanduk yang mereka lakukan, yang para pemerintah lakukan, akan dikenakan hisab, dan hisabnya itu akan jauh lebih
pedih dari siksa di dunia. Dan juga adalah yang kedua, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih berani untuk menegakkan keadilan. Contohnya misalnya untuk Indonesia sekarang adalah misalnya banyak terjadinya korupsi, banyak terjadinya ketidakadilan sosial, konflik dan kekerasan baik dimanapun itu, dan juga eksploitasi di mana sumber daya alam Indonesia itu dikeruk habis-habisan dan juga diperjualbelikan, dan namun hasil yang diperjualbelikan ini tidak bermanfaat bagi negara atau tidak menguntungkan negara, namun juga untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kepentingan individu. Dan ini sangat-sangat jauh dari transparansi, dan banyak terjadi korupsi yang terjadi di Indonesia. Jika ini terjadi di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, maka hukumannya adalah hukuman mati. Seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menegakkan hukum dan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupannya sejak dia dari kecil, dari dia dididik dari lahir, dari dididik bapaknya, dari dididik oleh guru-gurunya, beberapa syekh yang mendidik dia, sampai dia remaja, sampai dia menjadi seorang gubernur pada waktu itu, pada usia 14 tahun kalau tidak salah. Dia menjadi seorang gubernur di usia yang sangat belia. Dia menjadi mengemban amanah yang begitu luar biasa beratnya dalam hisab dan pertanggungjawabannya, dan juga tanggung jawabnya dalam memperhatikan rakyat-rakyatnya. Nah, itu tadi ya relevansi yang sangat erat kaitannya dengan sekarang, dan juga semangatnya dalam memperjuangkan keadilan untuk menegakkan agama Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Islam ditegakkan, maka dunia ini penuh dengan dengan ketentraman, dengan kedamaian, dengan kasih sayang atau rahmatan lil alamin. Dan juga buku ini mengajarkan kita, atau misalnya kita lihat dari salah satu sosok, yaitu sosok Muhammad Al-Fatih, bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang amanah dan juga selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menanya kepada pasukannya untuk mengimami sholat Jumat pada waktu penaklukan Konstantinopel, beliau menanya untuk siapa yang menjadi imam. Dia menanya siapa yang tidak pernah tinggal sholat 5 waktunya, yang tidak pernah tinggal sholat qobliyah, sholat ba'diyahnya, sholat sunnah-sunnah lainnya. Semua pasukannya menjawab, semua pasukan tidak ada yang berdiri. Itu tandanya berarti mereka melakukan semua, baik dari sholat wajib maupun sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah ataupun duha dan lainnya. Namun ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menanya siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat di sepertiga malam, para pasukan yang berdiri. Nah, dari sinilah bagaimana cara menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dirinya, namun juga kita harus mengandalkan kemampuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekuat-kuatnya manusia, sesombong-sombongnya manusia itu tidak boleh disombongkan, apalagi memiliki rasa ujub ataupun rasa ingin unjuk diri. Karena semua apa yang dimiliki oleh manusia itu adalah kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kita belajar, dari buku ini kita belajar bagaimana kisah-kisah para pejuang dulu, ataupun Ghozi ini adalah bisa dibilang sebagai
julukan khusus untuk pasukan Utsmani pada waktu itu, untuk pasukan Utsmani pada waktu itu. Jadi buku ini jika dibeli rating adalah 9/10, dan kisah-kisahnya sangat menarik dan juga sangat enak untuk dibaca dan tidak membosankan, dan banyak kisah-kisah yang dapat diambil dari buku Ghozi ini. Jadi itu tadi untuk sesi review buku Ghozi pada kali ini saya akhirkan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.